warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan melaporkan tentang laporan PTK saya yang dengan judul penerapan model blended learning pada mata pelajaran PAI dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 11 TKJ semester ganjil di SMK Fokus 2 Kota Tangerang tahun pelajaran 2023-2024. Latar belakang ini sebenarnya akan membahas tentang melihat perkembangan pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam menurut Al-Ghazali bertujuan untuk berupaya menghilangkan akhlak buruk dan menanamkan akhlak yang baik kepada peserta didik sehingga dekat kepada Allah dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Proses pendidikan agama Islam ini yang baik bergantung pada tingkat kemajuan peserta didik di sekolah. Kemajuan siswa dapat dilihat dari hasil belajar siswa. Menurut Wahyuningsi, menyatakan bahwa hasil belajar dapat dipengaruhi oleh salah satu faktor, yaitu faktor eksternal, seperti pembelajaran yang digunakan saat pembelajaran di sekolah. Saputra mengatakan bahwa model pembelajaran harus dibuat semenarik mungkin agar siswa tertarik dengan pelajaran yang diberikan. Alternatif yang tepat dan sesuai untuk meningkatkan hasil belajar siswa yaitu dengan memakai model pembelajaran blended learning. Metode blended learning diyakini sangat efektif untuk menambah efisiensi dalam pembelajaran di kelas dan memungkinkan peningkatan diskusi. Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti melakukan penelitian mengenai penerapan model blended learning pada mata pelajaran PAI dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 11 TKJ SMK Foktek 2 Kota Tangerang tahun pelajaran 2023-2024. Rumusan masalah ini yang pertama, bagaimana penerapan model blended learning untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI materi cakupan di kelas 11 TKJ SMK Foktek 2 Kota Tangerang pada setiap siklus. Yang kedua, bagaimana hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI materi cabang iman di kelas 11 TKJ SMK Foktek 2 Kota Tangerang setelah menggunakan model blended learning siklus. Tujuan penelitian yang saya lakukan adalah yang pertama, mendeskripsikan penerapan model blended learning untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI materi cabang iman di kelas 11 TKJ SMK Foktek 2 pada setiap siklus. Yang kedua, mendeskripsikan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI materi cabang iman di kelas 11 TKJ SMK Foktek 2 setelah menggunakan model blended learning di akhir siklus. Manfaat penelitian bagi peserta didik yaitu mampu meningkatkan keimanan dan hasil belajar yang lebih baik. Bagi guru diharapkan dijadikan sebagai perbaikan dalam proses pembelajaran. Bagi sekolah dan LPTK yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan pendidikan bagi sekolah dan LPTK tentang bagaimana mata pelajaran PAI terhadap keimanan dan hasil belajar peserta didik. Kajian teori. Blended learning adalah merupakan perpaduan antara dua unsur pembelajaran di kelas dengan digabungkan dengan pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan internet atau webs. Hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu yang dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar yang meliputi keterampilan, kognitif, maupun psikomotorik. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu pendidikan yang bertujuan untuk dapat menselaraskan dan menyeimbangkan antara iman, Islam, dan Islam.
Metode penelitian yang saya lakukan, penelitian ini di SMK Foktek 2 Kota Tangerang. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2023 siklus 1 dan tanggal 2 November 2023 pada siklus kedua. Subjek penelitian adalah peserta didik di kelas 11 PKJ di SMK Foktek 2 Kota Tangerang dengan jumlah siswa 23 siswa yang terdiri dari 20 laki-laki dan 3 perempuan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas. Prosedur penelitian ada 4, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan adalah melalui yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga angket, yang keempat tes dan dokumentasi. Analisa data, hasil analisis menggambarkan tercapainya hasil belajar melalui model penelitian. Untuk menghitung peningkatan hasil belajar dengan menggunakan rumus yaitu jumlah skor 100% dibagi jumlah nilai pertemuan. Indikator keberhasilan. Nilai rata-rata siswa kelas 11 TKJ pada mata pelajaran PAI materi iman memenuhi janji instruktur nikmat menjaga lisan menutupi aib lain dengan minimal 75. Sedangkan ketuntasan hasil belajar termasuk dalam kategori baik bagi jumlah peserta didik seluruhnya. Kita lihat di sini siklus 1, hasil observasi dinyatakan bahwa hasil belajar siswa pada siklus 1 menunjukkan persentase ketuntasan hasil belajar siswa sudah mencapai 60,21% dengan nilai tertinggi 93, nilai terendah 55. Artinya ketuntasan yang sudah tuntas sebanyak 15 siswa, yang belum tuntas 8 siswa. Dengan demikian, siklus 1 menunjukkan peningkatan terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran di kelas. Namun, data persentase hasil belajar siswa belum memenuhi indikator ketercapaian, yaitu 75. Dilihat dari grafik yang kemudian siklus 2. Hasil observasi dinyatakan bahwa hasil belajar siswa pada siklus 2 menunjukkan ketuntasan hasil belajar siswa sudah mencapai 100%. 23 siswa sudah tuntas, yang belum tuntas 0%. Dengan nilai tertinggi 95 dan nilai terendah 75. Siklus 2 menunjukkan peningkatan terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran. Data persentase hasil belajar siswa sudah memenuhi indikator pencapaian, yaitu 75%. Di sini dilihat dari grafik siklus 2. Pembahasan antara siklus 1 dan 2 hasil belajar dapat terlihat dari presentasi siswa mencapai KKM dari mulai prasiklus ke siklus 1, kemudian mengalami peningkatan pada siklus 2. Pada prasiklus mencapai 30,23%. Siswa yang telah tuntas 7 siswa, sedangkan siswa yang belum tuntas 19 siswa. Nilai tertinggi pada prasiklus 87 dan nilai terendah 40. Sementara pada siklus 1 mengalami peningkatan menjadi 5,21%. Siswa yang mengalami ketuntasan sebanyak 15 siswa, sedangkan yang belum tuntas 8 siswa. Dengan nilai tertinggi 93 dan terendah 55. Dan pada siklus 2 semakin mengalami peningkatan yang lebih baik, yaitu 100%. Siswa yang tuntas 23 siswa dan siswa yang belum tuntas 3. Nilai tertinggi pada siklus 2 yaitu 95, sedangkan nilai terendah siswa 75. Hasil prasiklus
belum mencapai kriteria ketuntasan belajar karena masih 30,43%. Dan pada siklus 1 walaupun mengalami ketuntasan belajar, namun masih 65,3%. Akan tetapi pada siklus 2 mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu 100%. Di sini jelas dilihat dari grafik antara siklus 1 dan siklus 2. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari yang saya terangkan dapat diambil kesimpulan, yaitu hasil pembelajaran blended learning dapat menunjukkan hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan perolehan hasil belajar dari siklus 1 yang mendapatkan nilai ketuntasan 65,21%, meningkat pada siklus kedua menjadi 100%. Artinya seluruh peserta kelas 11 TKJ SMK Praktek 2 Kota Tangerang mendapatkan nilai pas KKM yaitu 75. Saran, dalam melaksanakan proses pembelajaran, guru hendaknya menjadikan model blended learning sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI. Dalam menerapkan model blended learning, guru benar-benar mengikuti langkah-langkah pelaksanaannya dan guru menjadi fasilitator yang mengarahkan peserta didik dalam melakukan model blended learning. Di sini daftar peserta saya tulis, semoga selengkapnya ada di laporan lengkap PTK Ampaya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.